Selamat sore teman-teman. Saya adalah petani atau peternak ulat Jerman baru 9 bulan. Namun dalam 9 bulan ini saya banyak belajar tentang bagaimana membudidayakan ulat Jerman. Membuat ulat Jerman mulai dari telur ulat hingga dia bisa jadi kumbang dan bereproduksi menghasilkan telur lagi. Nah, saya banyak mengalami hal ya mungkin dikatakan tantangan ataupun kegagalan dalam budidaya ulat Jerman ini. Yang pertama adalah saya ingin mau meminta kepada teman-teman untuk kita bisa untuk bisa sukses dalam budidaya ulat Jerman ini, kita harus memperhatikan ada 3 faktor. Yang pertama adalah itu faktor bibit yang baik. Nah, bibit yang baik mungkin teman-teman juga sudah mengerti. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah dari lingkungannya. Nah, lingkungannya ini menyangkut wadahnya, tempat dia tinggal gitu. Supaya kita juga bisa mengharapkan kualitas daripada ulat Jerman yang seperti yang kita harapkan. Nah, saya dulu di awalnya saya membeli kumbang itu 500 ekor, harga 2.000 per ekor gitu. Nah, setelah itu baru saya kembangkan hingga ulat Jerman saya sekarang hampir 1.500 ekor yang kumbang. Dan kumbang yang sudah bertelur hasil tetasan saya sudah ada sekitar 750 ekor. Nah, makanan ulat Jerman saya yang saya kasih adalah jipang. Jipang sebagai sumber air minum. Tapi jipang ini sudah saya iris, saya potong-potong kemarin sore untuk diberikan tadi pagi. Nah, sehingga dia lumayan kering, dia tidak basah. Dan sebagai medianya saya kasihkan bekatul. Nah, saya pernah mengalami yang namanya mati lemas kumbangnya dan ulat Jermannya. Nah, saya teliti itu berasal dari makanan yang kena racun. Nah, saya waktu itu memberikan sawi putih. Sawi putih itu saya kasihkan kepada ulat Jerman saya, ke kumbang dan ke ulatnya. Dan 30 menit setelah saya kasih, banyak yang mati lemas. Nah, itu menandakan bahwasanya sawi putih itu beracun. Nah, kenapa sawi putih itu beracun? Tentu itu dari petani, asal racunnya dari petani. Ya mungkin di saat penanaman pertumbuhan daripada sawi putih itu, petani memberikan pestisida yang cukup dosisnya yang cukup tinggi sehingga meninggalkan residu yang tinggi juga. Nah, ketika juga dikonsumsi atau dimakan oleh ulat ataupun serangga bahkan mengalami kematian. Dan itu yang saya perhatikan yang terjadi. Yang kedua, saya juga pernah mengalami yang namanya ulat Jerman saya itu mati hitam sampai 4 kotak. 4 kotak mati gitu. Nah, setelah saya telusuri, itu ternyata juga disebabkan oleh makanannya, yaitu dari jipang. Nah, kenapa dengan jipangnya? Nah, saya mau tunjukkan ke teman-teman untuk teman-teman hindari dalam budidaya ulat Jerman ini, terkhususnya untuk makanan. Jadi jipang ini ternyata dia ada berjamur seperti ini. Nah, ketika sudah berjamur seperti ini, teman-teman coba jauhkan ini atau bisa dipotong-potong dan dibuang yang putihnya ini, atau seperti ini. Ini kan dia berjamur ya, putih, dan dia biasanya agak lembek basah. Nah, di dalamnya dia agak kuning. Ini tidak boleh diberikan ke ulat Jerman.
karena memang ulat Jerman ini termasuk cukup sensitif, karena memang dia harus hidup di wadah yang bersih gitu, makanannya juga bersih. Nah, pengalaman saya setelah waktu pernah saya berikan ini membuat ulat Jerman saya mati hitam sampai 4 kotak yang mati waktu itu. Dan ketika dia udah 1 ekor yang sudah mati, ternyata dia menular. Menularnya adalah karena ulat Jerman ini salah satunya hewan yang kanibal. Dia akan memakan ulat Jerman yang hitam itu dan mengakibatkan kematian. Bahkan waktu itu saya juga punya ternak lele. Nah, ketika waktu itu saya terpikirkan ulat-ulat Jerman yang mati itu akan saya kasih ke lele saya supaya tidak membeli pakan lagi. Nah, ternyata lele yang saya kasih ulat Jerman yang mati itu juga ternyata dia mati gitu. Berarti ada menimbulkan racun. Nah, untuk itu teman-teman, petani peternak coba hindari jipang yang sudah berjamur seperti ini. Nah, saya semenjak ulat Jerman saya mati lemas waktu itu, saya tidak pernah lagi memberikan sawi, tapi saya hanya memberikan cipang dan bekatul. Ya, mungkin teman-teman juga punya cara yang lain, tapi hal yang perlu saya ketahui adalah, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah ternyata penyebab ulat Jerman itu mati hitam dan mati lemas dipengaruhi oleh faktor makanan yang mengandung racun. Nah, itu gambarannya. Nah, untuk pemotongan persiapan daripada persiapan untuk menyiapkan makanan ulat Jermannya kira-kira seperti ini. Ini adalah jipang yang saya siapkan untuk makanan ulat Jerman saya. Jadi saya memotongnya seperti ini. Nah, setelah saya potong, baru saya masukkan atau rendam atau dibersihkan di dalam air. Nah, setelah dibersihkan, ini pas kita iris langsung masukkan aja ke air seperti mencuci sayur untuk untuk kita konsumsi. Nah, setelah itu kita sudah merasa dia udah cukup bersih, baru kita tiriskan. Nah, kita tiriskan. Nah, untuk teman-teman petani atau peternak ulat Jerman, nah, jipang yang saya potong-potong ini untuk diberikan besok pagi. Jadi sekarang itu sekitar jam 5 dan jam 5 sore, dan ini akan saya kasih ke ulat Jerman saya besok jam 8 pagi gitu. Nah, jadi dia sampai sudah hampir kering, jadi dia nggak basah lagi gitu. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Terima kasih.